Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anisha dari kelas 2D NPMC 1 Channel 223 akan menjelaskan tentang perusahaan dagang. Ada 3 jenis perusahaan berdasarkan aktivitas operasionalnya, yaitu perusahaan jasa, yaitu perusahaan yang aktivitas operasionalnya memberikan layanan jasa kepada pelanggan. Yang kedua, perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang aktivitas utamanya membeli barang dagangan dan menjual barang dagangan tersebut tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Yang ketiga, perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan yang aktivitas operasionalnya membeli bahan baku, kemudian mengolah bahan baku tersebut menjadi barang jadi melalui proses produksi, kemudian baru barang jadi tersebut dijual kepada pembeli. Kemudian perusahaan jasa, pendapatannya disebut sebagai pendapatan jasa atau service revenue. Kemudian untuk perusahaan dagang, pendapatannya disebut penjualan atau sales revenue. Sama juga seperti perusahaan manufaktur, pendapatannya disebut penjualan. Kemudian persediaan pada perusahaan jasa berupa perlengkapan atau barang habis pakai yang akan digunakan untuk mendukung layanan jasa operasional perusahaan. Kemudian kalau untuk perusahaan dagang, selain perlengkapan juga terdapat persediaan berupa barang dagangan yang merupakan bagian dari aset lancar yang memberikan manfaat ketika barang tersebut sudah terjual. Kemudian untuk perusahaan manufaktur ada selain perlengkapan ada 3 jenis persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan kemudian persediaan barang jadi. Kemudian untuk beban-beban pada perusahaan jasa, beban-beban untuk satu periode berupa beban-beban operasi, sedangkan perusahaan jasa dan manufaktur beban-beban untuk satu periode terdiri dari adanya beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan dan beban-beban operasi yang terdiri dari beban penjualan, beban administrasi, dan umum. Aktivitas operasi perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Perusahaan jasa menyajikan laporan laba rugi biasanya dengan format single step, yang artinya pendapatan yang diperoleh perusahaan langsung dikurangkan dengan semua beban untuk memperoleh laba atau rugi. Sedangkan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur menggunakan format multiple step, yang artinya perusahaan menyajikan penjualan yang dikurangi dengan harga pokok penjualan untuk memperoleh laba kotor. Kemudian laba kotor tersebut dikurangi dengan semua beban operasi untuk memperoleh laba atau rugi secara bersih. Perhitungan laba pada perusahaan dagang dan manufaktur menggunakan harga pokok penjualan, yaitu total harga perolehan atas barang yang terjual dalam satu periode. HPP biasanya juga disebut dalam bahasa Inggris disebut sebagai cost of goods sold. Harga perolehan atas barang dagangan adalah semua pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang dagangan sampai barang dagangan tersebut siap untuk dijual. Ilustrasinya yaitu toko Tiara Sale di Kota Bengkulu yang membeli 50 unit HP di grosir handphone elektronik di kawasan Jakarta dengan harga beli per unitnya itu 1 juta rupiah. Pengiriman ponsel tersebut menggunakan pesawat ekspedisi darat dengan biaya pengiriman sebesar 5 juta rupiah. Jadi total harga perolehan dari 50 ponsel adalah 55 juta rupiah, sehingga harga perolehan per unit adalah 1.100.000. Kemudian istilah-istilah dalam kaitannya dengan harga arus perolehan atau cost flow ada 5, yaitu pertama, perusahaan barang dagangan awal adalah total harga perolehan atas barang dagangan pada
awal periode yang nilainya diambil dari nilai persediaan akhir periode sebelumnya. Kemudian yang kedua ada pembelian, adalah total harga perolehan atas barang yang diperoleh untuk satu periode. Yang ketiga ada barang tersedia untuk dijual, adalah total harga perolehan atas barang tersedia untuk dijual untuk satu periode yang dihitung dengan menjumlahkan persediaan barang awal ditambah dengan pembelian bersih. Kemudian yang keempat ada harga pokok penjualan, yaitu total harga perolehan atas barang yang terjual dalam satu periode. Yang kelima ada persediaan barang dagangan akhir, adalah total harga perolehan atas barang yang belum terjual sampai akhir periode. Kemudian sistem pencatatan persediaan. Ada dua jenis sistem pencatatan persediaan. Yang pertama ada sistem perpetual dan sistem periodik. Baiklah, selanjutnya yaitu perbedaannya. Perbedaannya, kalau sistem perpetual itu setiap transaksi yang terjadi berhubungan dengan barang dagangan seperti pembelian atau penjualan, maka akan langsung mempengaruhi nilai persediaan sehingga akan dicatat dengan melibatkan akun persediaan barang dagangan. Sedangkan sistem periodik, setiap terjadi transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan seperti pembelian atau penjualan, itu tidak langsung mempengaruhi nilai persediaan sehingga tidak dicatat pada akun persediaan barang dagangan. Kemudian kalau sistem perpetual itu menggunakan kartu persediaan sebagai buku pembantu persediaan untuk setiap jenis barang yang digunakan untuk mencatat mutasi sehubungan dengan persediaan, sehingga nilai persediaan barang dagangan dapat diketahui setiap saat dengan melihat saldo akhir dan kartu persediaan. Sedangkan sistem periodik tidak menggunakan kartu persediaan, sehingga nilai persediaan akhir baru diketahui setelah perusahaan melakukan perhitungan fisik persediaan. Kemudian harga pokok penjualan akan dihitung. Kalau sistem perpetual itu harga pokok penjualannya akan dihitung setiap terjadi transaksi penjualan dan akan dicatat pada kartu persediaan, sehingga harga pokok penjualan mudah diketahui melalui kartu persediaan. Sedangkan kalau sistem periodik, harga pokok penjualannya baru bisa dihitung setelah perusahaan menghitung nilai persediaan akhir. HPP dihitung juga dengan cara barang tersedia untuk dijual dikurang nilai persediaan barang dagangan akhir. Kemudian jurnal penyesuaian sistem perpetual akan dibuat jika perusahaan memilih untuk melakukan perhitungan fisik dan hasil perhitungan fisik berbeda dengan nilai persediaan menurut kartu persediaan. Dan nilai penyesuaiannya ini melibatkan dua akun, yaitu persediaan barang dagangan dan disesuaikan dengan kasusnya. Jurnal penyesuaian sistem perpetual ini ada dua akun, yaitu persediaan barang dagangan dan harga pokok penjualan. Sedangkan sistem periodik, jurnal penyesuaian terkait dengan barang dagangan wajib dibuat dengan tujuan untuk menghapus nilai persediaan awal dan memunculkan nilai persediaan akhir. Kemudian selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Sama halnya dengan perusahaan jasa, jurnal penyesuaian dibuat pada setiap akhir periode untuk menyesuaikan beberapa akun agar saldo akun-akun ketika disajikan dalam laporan keuangan sudah menunjukkan nilai yang sebenarnya. Yang kedua, ada tambahan penyesuaian dilakukan pada perusahaan dagang, yaitu jurnal penyesuaian yang dibuat untuk menyesuaikan persediaan barang dagangan. Jurnal penyesuaian ini melibatkan dua akun, yaitu persediaan barang dagangan atau inventory dan harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Kemudian selanjutnya yaitu jika perusahaan menggunakan sistem pencatatan periodik, maka jurnal penyesuaian dibuat dengan tujuan untuk menghapus nilai persediaan awal dan memunculkan nilai persediaan akhir. Selanjutnya yaitu laporan keuangan pada perusahaan dagang. Yang pertama, laporan laba rugi.
Jika perusahaan menggunakan sistem pencatatan perpetual, maka nilai cost of goods sold dapat langsung diperoleh dengan melihat pada catatan atau kartu persediaan. Namun jika perusahaan menggunakan sistem periodik, maka sebelum menyusun laporan laba rugi, maka perusahaan terlebih dahulu menghitung harga pokok penjualan untuk periode tersebut. Itulah dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.